I'm thankful for the invitation. Terima kasih untuk undangan. I honor God Saya menghormati Tuhan for what God is doing on the earth untuk apa yang Tuhan sedang lakukan di bumi ini and has called us to express His kingdom here and now. dan kita telah dipanggil Dia untuk mengekspresikan kerajaannya di sini di muka bumi ini. Church is not enough. Bergereja saja tidak cukup. Church is not enough. Gereja aja tidak cukup, saudaraku. I'm going to say it again to you. Saya- Church is not enough. Saya ulangi, gereja aja, ke gereja aja tidak cukup. Not enough. Tidak cukup. Just coming to church is not enough. Datang ke gereja aja nggak cukup, belum cukup, saudaraku. We are trading the Holy Spirit for coming to church on a Sunday. Kalau kita datang cuma hari Minggu berarti sedang memperdagangkan Roh Kudus, trading. God's plan and purpose from the beginning was that the kingdom come as it is in heaven. Padahal kerajaan surga dimaksudkan datang kehendaknya jadi di bumi seperti di surga. Your enemy is not just the devil. Musuh saudara bukan iblis saja. The devil you know Iblis kita tahu, is better than the devil you don't know. ada peribahasa berkata gitu, iblis atau setan yang kita tahu lebih baik daripada yang tidak kita tahu. And Kita nggak today sadar. I'm going to soalnya. touch on the devil you don't know. Saya hari ini menyentuh bagian itu, yaitu iblis yang tidak kita kenal, tidak kita ketahui atau tidak kita sadari. The devil you don't know but you know. Sebenarnya kita tahu, saudara. Sepertinya nggak tahu, tapi kita tahu, ya. When a dead man is dead, is completely dead. Kalau seorang dinyatakan mati, udah jadi mayat, sepenuhnya mati kan. Hallelujah. Benar gak? If a dead man is dead, he's dead. Kalau orang itu sudah mati, ya mati benar gitu, benar-benar mati. That is what happened to you and to me when Jesus Christ died on the cross and was resurrected. Dan ini yang terjadi pada saudara saya waktu Yesus mati di kayu salib dan lalu dia dibangkitkan, saudara. Kita juga mati bersama dengan dia. Roma pasal 6 ya. Your first man, Adam, Manusia pertama kita yaitu Adam, naluri Adamnya. do you know that you were a first man called Adam? Tahu nggak saudara, dulu manusia pernah disebut Adam, manusia pertama itu? Not Percy, Sinwo, Chris, Rans, Pete, Quas. Ya, No. bukan nama-nama Adam. itu, Persi, Sinwo dan sebagainya, tapi Adam. Adam pertama. Because in one man, Sebab dalam diri satu manusia all ini, man was separate from the glory of God because of his sin. semua manusia terpisah dari Allah karena dosa manusia ini. But through one man, Tapi lewat satu orang saja, all seluruh umat receive manusia salvation. menerima keselamatan. So that all of us Sehingga semua dari kita can live by the Spirit. bisa hidup dipimpin oleh roh, hidup karena roh. Not by your old man. Bukan karena manusia lama kita hidup. Amin. Many of us, we say Jesus, but we are not dead. Banyak kita berkata Yesus, Yesus, tapi kita nggak ada, belum mati maksudnya, not dead ya. Not dead. Tapi belum mati, belum manusia lamanya belum mati gitu. We are still walking with the flesh. Kita masih bergerak ya dengan kedagingan kita. The reason why your flesh is not dead still, Alasan kenapa kedagingan seseorang belum mati, you're holding on to the law. karena masih berpegang pada hukum Taurat itu. It's impossible to fulfill the law. Tidak mungkin satu orang pun manusia melakukan atau menggenapi hukum Taurat. Enggak mungkin, enggak ada yang mampu. Impossible Enggak mungkin saudaraku. for man to fulfill the law. Enggak mungkin bagi manusia untuk mentaati atau menggenapi hukum Taurat itu.
you receive not the ministry of condemnation. Saudara tidak menerima pelayanan penghukuman atau penghakiman lagi. But the Spirit and the ministry of reconciliation. Tetapi sekarang kita menerima pelayanan roh saudara dan pendamaian itu. Because the Spirit brings life. Sebab roh itu, Roh Kudus itu mendatangkan kehidupan. But the latter kill. Tetapi yang kemudian itu membinasakan saudara. Hallelujah. Yes, Roma pasal 8 ya. It is seldom that we really hear men of God preach on this subject. Jarang-jarang ya hamba Tuhan menyampaikan topik hal ini. Because there's little bit mixture of law and grace. Karena seringkali Law ada and grace. sedikit percampuran Tidak antara bagus. hukum Taurat dan hukum kasih karunia. Campur sana sini dibaurkan. Tidak bagus. Tidak bagus, tidak boleh. Yeah. No. We cannot. Orang iso, saudara nggak boleh, nggak bisa. You cannot be married to two husbands. Ma'am, can you be married to two husbands? Bilang boleh nggak orang menikah dengan dua suami? Ibu gembala bisa menikah dengan dua suami? No, Nggak right? bisa dong, No, nggak bisa, cannot. nggak bisa. If you are married to two husbands, you are in idolatry. Kalau menikah dengan dua suami berarti terjadi perzinahan. Yeah. And according to the law, you must be stoned to death. Menurut hukum Taurat orang yang berzina harus dirajam batu sampai mati. So why we want to be married? We say Jesus, but our hand we hold the law. Nah kita bilang Yesus, Yesus, tapi tangan yang satunya masih berpegang pada hukum Taurat. When Jesus come into your life, Waktu Yesus masuk dalam hidup saudara, you will die. engkau mati sudah, manusia lama kita mati You sudah. are dead because of sin. Engkau mati karena dosa-dosa di masa Finish. lampau. Segala dosa kita dan diri kita mati sudah Your selesai. spirit is resurrected by Jesus. Tapi manusia asli kita, manusia roh kita dibangkitkan oleh Yesus. And then Lalu apa yang terjadi? you are dead, but Christ live in you. You are dead. You are dead, but Yeah. Christ live in you. Ya, engkau ada di sana mati, tapi Kristus sekarang hidup dalam dirimu. Manusia lamanya mati, sekarang yang hidup Kristus. You are divorced from the old man Ya, ini saudara berlawanan dengan manusia lamanya sekarang. because he's dead. Karena manusia lamanya sudah mati. But sometimes we have intimacy with a rotten corpse. Nah, tapi kadang-kala kita mau berhubungan intim dengan jenazah yang sudah busuk itu. And then we stink. Lalu berbau busuk. We don't like this preaching. Kita mungkin tidak suka khotbah ini. Grace and truth set you free. Kasih karunia dan kebenaran yang didatangkan Yesus memerdekakan kita. Yohanes 1 ayat 14 dan 16 ya. Because sometimes we take it personal because we don't want to hear, I have to die. Kita kadang terima secara pribadi, aduh saya emang nggak mau mati, masih mau hidup dengan dosa-dosanya. But it's not you that is killing yourself. It is living by the Spirit that kill you. Saudara, ya dengan hidup dengan roh itulah itu yang bisa mematikan manusia lama kita, saudara. Every time you come into the presence of God, Setiap kali kita masuk hadirat Tuhan harus ada kehidupan. Wah, kehidupan Kristus. Oh, Jesus. Oh, semangat But ya when you come Yesus. in living my natural life, condemnation. Tapi kok menjalani hidup secara alami kita, kok di bawah penghakiman tertuduh terus begitu. Why? Kenapa harus begitu? Because we not truly believe the New Testament. Karena belum sepenuhnya percaya perjanjian baru. We mix it. Dicampur baurkan dengan yang lama, masih dicampur adukkan. We mix. Dicampur adukan, dibaurkan. We cannot. Nggak bisa begitu. It's a very terrible cocktail that we are drinking. Ya itu kayak minuman koktail ya, campuran minuman Terrible. yang ngeri, yang parah itu. Bring confusion Datangkan kebingungan, and it makes you drunk with the wrong spirit. membuat kita mabuk dengan roh yang berbeda, roh yang salah. When we truly believe Kalau kita sungguh-sungguh percaya grace and truth
tentang kasih karunia dan kebenaran yang didatangkan Yesus. will set you free. Itu yang memerdekakan kita. And you will be able to walk with the Spirit. Dengan demikian kita mampu hidup dipimpin oleh Roh. That's why we not experience the power of God. Itu sebabnya banyak orang tidak mengalami kuasa Tuhan. We don't experience. Tidak mengalami kuasa itu. When we dalam pray for the sick not getting healed. Oh, doakan maybe, orang sakit gak sembuh. maybe it's God that gives Lalu you sickness. berpikir, Tuhan yang datangkan penyakit ini mungkin. Since when does God give His children sickness? Pertanyaan, sejak kapan Tuhan kasih sakit penyakit kepada anak-anaknya? Since when? Sejak kapan itu? Oh, maybe it's a process. Aduh, itu mungkin proses ya. God's process for you is by the Spirit. Proses Tuhan lewat rohnya. Not by sickness or by this or by that. By the Bukan Spirit. lewat sakit penyakit Your oleh ini process dan is by the itu. Spirit. Proses Tuhan kepada saudara lewat rohnya. Roh Kudus yang memproses. Because you have faith. Sebab apa? Kita punya iman. When you have faith, you receive the Spirit. Nah, kalau kita punya iman percaya kepadanya, kita akan terima Roh Kudus. And the Spirit lead you. Dan Roh Kuduslah sekarang yang menuntun seluruh hidupmu. When you are a child, you must drink milk. Dulu waktu kecil harus minum susu terus. Drink milk. Harus, perlu. Don't eat meat. Jangan masih kecil, masih No. bayi makan daging. Because the meat is going to confuse you because it's not ready for meat. Sebab kita waktu masih kecil, masih bayi, nggak siap untuk terima daging. Saudara akan membingungkan saudara. Paul says, I come to you, I cannot give you meat because you're not ready for meat yet. I must give you milk again. Rasul Paulus berkata, aku datang, kelihatan kamu udah siap terima makanan daging ya, terpaksa saya berikan kau susu dan susu lagi. Why? Because you are still fleshly. Kenapa? Masih kedagingan soalnya. That's why you drink milk. Makanya harus susu diberikan. But those who have been trained, Tapi bagi semua the yang word, sudah dilatih oleh mature, firman, ya sudah dewasa they secara don't drink rohani. susu no more. They don't drink susu anymore. Jadi nggak minum susu lagi, saudara. They eat meat. Yang dimakan makanan keras, itu Meat daging. is for the mature. Makanan keras, daging itu untuk kita yang dewasa. And amongst the mature, we speak the wisdom of God. Nah, kebanyakan dari kita yang sudah dewasa menyampaikan hikmat-hikmat pengetahuan dari Tuhan. Children not understand wisdom of God. Anak-anak ya mana bisa ngerti hikmat dari Tuhan. They need milk to grow up. Mereka perlu susu itu terus untuk bertumbuh besar. Make mistake over mistake over mistake over mistake over mistake. Berulang-ulang kesalahan terjadi, berulang-ulang kesalahan terus. Because you are still child. Karena tingkat rohaninya masih But when you kanak-kanak. grow up to be a man, a spiritual man, Tapi begitu bertemu dewasa menjadi pria you no more dewasa do the things like yang children. rohani, tidak lagi melakukan hal-hal yang dilakukan oleh anak-anak. You do the things of the mature. Saudara melakukan hal yang sewajibnya bagi seorang yang dewasa. Yes. Paul make a very, very powerful statement. He says, I do not come to the elementary principles of Jesus Christ again to raise the dead. Paulus berkata, aku tidak mengajarkan kau prinsip-prinsip dasar ya untuk membangkitkan orang yang mati. But relationship with my Father. Tapi hubungan keintiman dengan Bapakku itu yang memberikan kuasa. Signs, wonders, miracles follow me. Tanda, heran, mujizat mengikuti kita yang dekat dengan Tuhan. I do not do signs, wonders, and miracles. They follow. Bukan saya melakukan tanda heran mujizat. Tanda heran mujizat melok gitu. Ikut sama kita. They follow. Mereka ngikut. Even when I open my mouth and I start to speak, faith come into people and Wah. become healed. Waktu No laying saya of hands. ya, The word. ucapkan sesuatu firman saudara, ya, kesembuhan itu mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Firman itu yang menyembuhkan itu. Because the mind is renewed. Karena pikirannya ini, Renew. akal budi ini pikirannya sudah diperbaharui. I hope you understand what am I trying to say to this part of the body today. Saya harap Bapak Ibu sudah mengerti bagian firman yang saya sedang bagikan ini. It means that you are where God wants you to be. Artinya saudara dalam posisi sebagaimana Tuhan kehendaki. But God is bringing maturity. Tapi Tuhan sedang datangkan kedewasaan pada gereja
GPPS Shalom Don't ini. stay where you are. Come. Jangan come, tetap come. dalam posisi Don't stay rohani there. yang Come, sama, come. jangan tetap Come di here, situ. come here, come Datang mendekat padaku kata Tuhan, mendekat, semakin dekat. Come up. Naik, jangan turun. Come up. Naik, ya semakin naik. Come to the next level. Naik ke tingkat Come berikutnya. to the next dimension. Naik ke dimensi Come to the berikutnya. next place of maturity in you. Datang ke tempat Come di mana up here, kedewasaan come here, yang come lebih here, come tinggi. here. Datang kemari kata Tuhan. Means take the word and grow. Artinya terima firman itu di situ buat Grow. kita bertumbuh. Terus bertumbuh Just dewasa. believe. Stop reasoning. Sudah percaya aja apa kata firman, jangan dilogikain gitu. Just receive. Terima aja setiap perkataan The body of Tuhan. Christ must learn how to receive, not to reason. Tubuh Kristus harus belajar bagaimana menerima, jangan coba dilogikakan, pusing di sini nanti. The people in the city, they reason until aduh pusing lah. Orang-orang di kota gitu, dilogikain, coba mikir-mikir, cocok apa enggak. Pusing apa kata firman, percaya aja. They reason so much they can receive nothing. Nah kalau terlalu banyak berlogika, mikir-mikir ya, tidak bisa terima apa-apa, tidak bisa terima kuasa. When you pray for them and you lay hands on them, Atau dry. doakan Dry. orang itu, Dry. ya terasa Dry. kosong orang ini. Dry. Kering, Dry. kering rohaninya. Terosok gitu. Apa yang salah? But the power is here. Tapi kuasa ada di sini. Power is here. Kuasa ada di sini. Dry. Dry. Coba lagi doa. Some of them crying because emotional. Berapa yang Emotional, nangis kenapa? emotional. Emosi aja. Because tomorrow they come back for another laying on hands. Besok datang minta tumpang tangan lagi, nangis lagi ya, terjadi terus. Ya. Laying on of hands not gonna change you. Tumpang tangan tidak akan merubah seseorang. It is the power of God change you. Kuasa Tuhan itulah yang sanggup merubah saudara. By His word. Lewat kuasa firman-Nya. The word and the spirit. Firman dan Roh Kudus juga. Transformation. Itu membuat transformasi terjadi. The word. Firman, Spoken word. firman yang By jadi Spirit. rema, yang diucapkan lewat roh. Masuk. Harus masuk ke sini. Masuk, terima firman itu. Baru bertumbuh kita. Why? Kenapa? I practice outside. Saya praktekkan di luar. When I face life. No. Saya I praktekkan speak the hidup. word. I Saya speak the ucapkan word. I firman. demonstrate the power. Ya saya lepaskan kuasa itu. Yes. If not, Kalau tidak, Sunday to Sunday. minggu lepas minggu podo wae sama aja. Pastor, maaf, Pastor. Pak Gembala. I know every place and I have a Maaf, problem maaf, and I have ada to please masalah. lay your hands. Sorry Pak, aduh tekanan berat, doain Pak, tumpang tangan. I'm going to tell you something very, very, very dangerous. Saya berkata ini posisi yang berbahaya. You make the pastor become in the error of God. Karena membuat Pak Gembala atau Ibu Gembala jadi errol gitu, salah di hadapan Tuhan. Ya. Why? Kenapa demikian? He's giving his oil to you. Nah minyak yang ada padanya, urapan yang dilepaskan untuk bencana yang kosong terus. Gitu. You can't give your oil to other people. Mana bisa sebarang kita berikan minyak seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijak itu kan minta minyak nggak dikasih itu. Because Kenapa? when I pray and you have no faith, my anointing going. Nah kalau orang yang kita doakan gak punya iman, itu urapan itu disedot gitu, ditarik banyak Because gitu. it's Karena kosong my dia. faith. Karena imanku My faith come to you. harus datang kepadamu. Harus terima juga dengan iman gitu. But to many people, Tapi kebanyakan you pray, orang, you give anointing to them from your life. Iya. They go and they have idolatry with the Lord. nah udah dikasih urapannya dipakai berzina, melakukan hal yang enggak di luar, coba. So what are you doing with anointing? Jadi apa yang saudara lakukan dengan urapan Tuhan yang berharga itu? You are making the name of God become mockery. Saudara menjadikan nama Tuhan jadi omongan, jadi cercaan. No good. Itu gak bagus. Hallelujah. Are you okay? Are you happy? Saudara masih bahagia nih, masih seneng.
Amen. I'm not always happy giving some kind of word like this. Not always happy for me. Ya bagi saya nggak bahagia ya, secara logika nggak bahagia berikan perkataan seperti ini, keras ya. But Tapi I'm obedient. saya harus taat, saya mau To the Lord taat Jesus kepada Christ. Tuhanku Yesus. First, I am the servant of the Lord. Pertama, aku ingat statusku sebagai hamba Tuhan, menyenangkan Tuhan. Then the servant of the people. Baru kedua, melayani umat sebagai hamba daripada umat. Not first the servant of people. And Jangan dibalik ya, nyenengin jemaat. God. Baru Tuhan, oh ampuni saya. No. Gak gitu kan. God will kill me. Nanti dibunuh Tuhan saya nanti. It's better you kill me than God kill Lebih me. baik saudara yang bunuh saya daripada Tuhan yang bunuh saya gitu. It's better than you kill me. Then at least I know I've been through persecution and you crucified me. I have a reward with God. Menimbang jemaat yang menganiaya saya, menyalibkan saya dapat imbalan ya kan. Daripada saya dibunuh Tuhan, nggak ada imbalan tuh, nggak ada dapat apa-apa, masuk neraka bahkan. All of you, Semua saudara Bapak Ibu, fear God first. pertama-tama harus takut akan Tuhan, hormat cinta akan Tuhan. The power of God is no more in the church because the people have left the fear of the Lord. Sayangnya saudara, ya hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan tidak ada di gereja, kuasa Tuhan tidak ada. Karena apa? Sudah kurangnya rasa hormat, cinta atau takut akan Tuhan itu pudar, hilang. And in their desperation, they start to make the pastor the God. Dalam keputusasaannya, jadikan gembalanya Tuhan. Semuanya bersandar pada gembalanya. Oraiso itu saudara, oraiso. Cannot. Gak bisa, gak boleh. You have God Saudara punya Tuhan. is in you. Kan ada di dalam diri saudara Tuhan kita. Christ in you, the hope of God. Kristus di dalam kita adalah pengharapan akan kemuliaan itu. And He is real. Dan dia itu nyata, hidup, ada. It's real. Sungguh dia nyata, Tuhan kita itu Every nyata. moment, Setiap saat His presence. hadiratnya kita alami saudara. His presence. Hadirannya itu ada. Yes. Ya, You must never stop growing. jangan berhenti bertumbuh saudara. Promise me today Ayo janji pada that hambanya you hari in ini. this place will never Saudara stop growing. KPPS Shalom di sini jangan berhenti bertumbuh. This building is not given to your pastor so that it must look good to other people. Nah, gedung ini diberikan No. kepada gembala saudara bukan karena kelihatan bagus pada orang-orang tamu-tamu yang datang. Wow, gerejanya bukan untuk dikagumi gedungnya, saudara. It is a place where we come together as the body of Christ and function and have testimony. Tetapi tempat yang indah ini di mana setiap kita berkumpul menjadi suatu kesaksian, mengalami hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Itu tujuannya. Testifying about the miracle working power of God outside this door. Supaya waktu kita keluar, orang-orang luar bisa menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi di tempat ini. That is the purpose. Ini maksud tujuannya gedung ini diberikan Tuhan. Because you take the word and you demonstrate outside. Sebab apa? Saudara terima firman, demonstrasikan kuasa Tuhan dengan tanda kira mujizat di luar sana. Yes. Pastor, let's go to 1 Corinthians 1. 1 Korintus pasal 1, boleh dibantu ayatnya adik yang di atas. 1 Korintus pasal 1 ya. From verse 17. Saya akan baca mulai ayat 17. Sudah? 1 Korintus 1 ayat 17. From verse 17, Pastor, we can read Ya. Until until verse 25. sampai ayat 25 saya akan membaca. Dikatakan begini. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis. Ini benar gak? Oh iya. Untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan.
supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Let's just stop for a moment. Sesaat sampai ayat 18 dulu. For Christ did not send me to baptize, Sekali lagi Yesus berkata, aku diutus oleh Bapa bukan untuk membaptis. but previously he have baptized the household of Stephanus, and he baptized 2-3 people. He baptized, but this is the point he wants to make. Tapi ini maksud yang ingin dia nyatakan, memang sebelumnya ya dia lakukan baptisan juga, tapi ini maksud tujuan yang dia ingin lakukan. Baptism has got nothing to do with the power of the Holy Spirit. Saudara, baptisan nggak ada hubungan dengan kuasa Roh Kudus. Nothing. Nggak ada hubungan dengan kuasa Nothing. baptisan air Nothing. maksudnya. Nothing. Baptisan air nggak ada hubungannya Nothing. dengan kuasa Roh Kudus. Baptism is a faith confession that I die with Christ Ya. and resurrect with Christ. Baptisan air itu pengakuan iman bahwa aku telah mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus dalam kuat kuasanya, dalam kebangkitannya. Watch what he say, Paul. He says, Coba ini Rasul Paulus Paul maksudnya to ya. send me to baptize, Ya. but to preach the gospel. Jadi Paulus berkata gini, Kristus mengutus aku bukan untuk baptis tapi untuk memberitakan Injil. Not with wisdom of words, Bukan dengan of hikmat man, perkataan manusia, bahasa Inggrisnya, bukan hikmat lest perkataan the manusia. cross of Christ should be made of no effect. Jika tidak, ya bahasa Inggrisnya berkata jika tidak, maka salib Kristus menjadi sia-sia, nggak efektif gitu loh. So what is he saying? Jadi apa maksud Rasul The Paulus? arguments of people about wisdom of man Nah, perdebatan manusia saat itu tentang hikmat manusia, will make the cross itu hikmat manusia membuat powerless. salib Kristus tidak ada kuasa lagi. No power. Itu hikmat manusia. No power. Nggak No ada power. kuasa. Hikmat manusia itu membuat salib Kristus tidak berkuasa. Why? Mengapa demikian? Because in the wisdom of man there is unbelief. Sebab di dalam hikmat manusia di situ ada keraguan, ketidakpercayaan. But the wisdom of God Tapi hikmat Allah is lain. the power. Hikmat Allah itulah Is the yang power. mendatangkan kuasa. Itulah kuasa Allah. Hikmat Allah adalah kuasa Allah. It's the power of God. Hikmat The Allah wisdom adalah of God. kuasa Allah. Ya, itulah hikmat Allah. Hallelujah. Haleluya. Yes. Because if the devil knew that Jesus was not supposed to be crucified, do you think he will crucify Jesus? Nah, kalau iblis tahu ya, tidak harusnya ya Yesus disalibkan, apakah dia akan mendorong orang-orang itu untuk menyalibkan Yesus? Never. Kalau dia tahu He gitu. would have kept Jesus alive. Dia pasti Jesus would have been alive until membiarkan now. Yesus hidup, tetap For hidup eternity, because he's eternal tanpa life. menjalani salib. Iya kan? Wouldn't be able to die. But Tetapi- we would not be able to be born again. Kalau dia nggak mati, kita nggak bisa lahir baru, saudara. That is the wisdom of God. Itulah hikmat Allah. Iblis nggak bisa baca gitu. Ya. Because the moment that Jesus said, it is finished, all of creation was jumping. Jadi waktu Yesus berkata di salib itu ya sudah selesai, semua ciptaan melonjak-lonjak kegirangan. Creation. Seluruh ciptaan. That's why creation in Romans 8 now crying out with deep groanings for the sons of God to be revealed. Makanya saudara dikatakan seluruh ciptaan itu mengerang ya, menjerit supaya anak Allah itu disingkapkan, dinyatakan kepada dunia. Your faith Imanmu sets you free. itulah yang memerdekakan saudara. Your faith Imanmu heal you, itu juga yang menyembuhkan Your saudara. faith- Imanmu deliver you. melepaskan saudara. Your faith Imanmu make God to be pleased. itu membuat Allah berkenan, Your disenangkan. Release power from God. Imanmu itu Your faith. melepaskan kuasa Tuhan. Imanmu itu yang melepaskan kuasa. But the righteousness of Christ and the grace of God saved you. Tetapi yang menyelamatkan kita ialah kebenaran Kristus, ya kasih karunia Bapa itu yang menyelamatkan kita, saudaraku. You believe Bukan and yang receive. lain. Waktu kita percaya apa yang Yesus lakukan, And receive. kita terima, saudara.
Percaya, Believing terima not kuasa. coming from here. Jadi percaya nggak lewat sini, nggak lewat pintu gerbang ini, saudara. Tapi ini, When you are in the presence of God, Bapak Ibu, saat saudara ada dalam hadirat Tuhan, you must switch off. ya di sini harus dipateni, di off, Switch off. ya ditutup ininya, jangan You must train dilogikain. yourself how to switch off your Ngomong mind sama diri, ini tak tutup in the dulu. Lord. Waiting on God. Switch on. Ya untuk Tuhan datang, hadir, Terima. terima dengan hati, jangan mentok di sini. Terima. Ya, terima aja. I not have to pray. Dan dengan demikian hamba Tuhan tidak harus tumpang tangan satu demi satu. Only when God is picking people and say, come here, come here, come Nah, here. kecuali waktu Tuhan pilih orang, dipanggil, ada pesan Tuhan, ya baru disampaikan. Your calling. Your calling. Ya, tentang Your panggilanmu, impartation. impartasi, ya roh, Or baru dipanggil. sick people. Or, Atau or orang the dead, sakit, or you lay hands. atau orang mati, ya ditumpang tangan. Tadi sempat ada yang tabrakan hampir mati, dia mau turun, mau doain orang. Sometimes not even laying hands. Kadang-kala tidak perlu tumpang tangan. But God is just saying, Tapi Tuhan if hanya you believe, you will lay your hands on the berkata, sick and kalau they engkau will. percaya, engkau yang tumpang tangan When you pada believe. orang sakit dan disembuhkan. When you believe, Saat kau percaya, saat kau percaya, all things become possible. semua yang gak mungkin menjadi mungkin kalau kau For percaya. those who believe, Ya, hanya percaya saja. don't mix with the law. Jangan campur adukan percaya kita dengan hukum Taurat. When you make a mistake, Kalau saudara berbuat salah, run to Jesus. segera datang pada Yesus. Don't try to fix yourself. Jangan coba membetulkan sendiri ya korsleting di kepala How ini. can you fix something that is already been fixed? Ngapain? Buat apa kita coba betulkan sesuatu yang sudah dibetulkan, sudah dilakukan pembetulan di surga, saudara. Sudah So what do diselesaikan. you do? Ya sudah diselesaikan, mau diselesaikan apa lagi? Apa yang harus kita lakukan kalau You begitu? repent. Kitanya yang harus bertobat. You repent. Manusianya yang harus bertobat. What is repentance? Apa maksud pertobatan? Apa arti What is pertobatan? repent? Pertobatan itu apa? I'm coming back to Jesus. Kembali kepada repent. Yesus. Itu pertobatan arti Not beating sederhananya. yourself up. Oh, I feel so bad. Blah, blah. That's condemnation. Pukul diri sendiri, merasa buruk, itu penghakiman atau penghukuman. When you really repent, you know Kalau sungguh-sungguh seorang bertobat pasti tahu freedom. ada kemerdekaan, itu tanda You pertobatan will be sejati. shocked. You will be like, really? Is this really true? Wah, orang Is sampai this really heran. genuine? Bener gak ini? Yes. Orang yang dulu begitu ya. There's no working in repentance. Jadi di dalam pertobatan tidak ada yang namanya usaha diri, There's no working in mengerjakan your sesuatu salvation. atau mengerjakan untuk keselamatan dengan kekuatan sendiri, nggak ada. The Bible say, work out your salvation. Alkitab memang berkata kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Because you already received Karena salvation. sudah terima, dikerjakan aja, So dilakukan. now, by the Spirit, Sekarang and lewat at pimpinan work, roh, I work out my yaitu salvation. firman, aku kerjakan keselamatan itu karena sudah terima. Many people Banyak orang come to Jesus datang pada Yesus with false motive. dengan motivasi yang salah, yang palsu. I will serve Jesus if Jesus heal me. Saya akan melayani Yesus kalau aku disembuhkan. Your salvation will never last. Dengan demikian keselamatan tidak akan bertahan lama kalau begitu. Never last. Tidak akan bertahan ya. Oh, if Jesus bless me. Oh kayak barter gitu. Oh, if Kalau Jesus Tuhan give me peace. berkati aku, berikan damai untuk keluarga dan sebagainya. I can smoke marijuana, have peace. Sambil merokok marijuana juga orang bisa merasa damai. For a Merasa moment. aja. For Tapi a itu moment. sesaat loh. Sesaat moment. aja, sesaat loh. I can become Buddhist and have peace for a moment. Bisa jadi Buddha, orang pengikut Buddha, damai sesaat gitu. Come on. I can meditate by myself in peace and I have little peace. For Saya a bisa meditasi, damai sesaat, moment. But it's bisa. not true peace. Tapi kebenaran damai sejahtera sejati nggak ada. Damai sejahtera sejati nggak ada di sini. So, Jadi how do I come to Jesus? gimana aku datang pada Yesus? Caranya gimana? I have to immerse in my heart.
Jadi I am really sorry. Jadi Lord. benar-benar merasa menyesal, ya bertobat benar-benar, ya From the heart. dari hati kita baru ada pemulihan. Because it's from the heart Sebab semua itu harus dari hati. that we believe with our mouth we Di confess. mana hati percaya, mulut mengaku, maka seorang diselamatkan. Not false motive. Bukan motivasi yang There's palsu. no foundation in false motive. Di dalam sesuatu yang palsu nggak ada fondasi yang kuat di sana. And the power of the Holy Spirit cannot work there. Nah, kalau ada yang palsu, Roh Kudus tidak bisa kerja di situ, tidak bisa. Because He's the truth, He's not false. Karena dia roh kebenaran, dia bukan roh yang palsu. The Holy Spirit cannot work with false things. Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan hal yang palsu. Cannot. Nggak That's bisa. why Ananias and Sapphira dropped dead. Itu sebab Ananias Safira mati, jatuh dan Holy mati. Spirit cannot work with false stuff. Karena Roh Kudus tidak bisa bekerja dengan hal yang bersifat palsu, nggak bisa. Cannot. Yang dimanipulasi gitu, nggak bisa Roh Kudus bekerja, nggak bisa. The moment that happened to them, the church never ever lied again from that moment. Never like. Never lied. Oh, sejak kejadian itu nggak ada yang berani dusta lagi. Takut akan Tuhan muncul waktu itu kan. Because there's no lie in Jesus Christ. Sebab di dalam Kristus Yesus nggak ada dusta. They speak to each other the truth. That's why Mereka sampaikan satu dengan all lain the men dalam of God kebenaran. in the New Testament speaking about, they speak to each other the truth. The truth. Karena itu lihat, hamba Tuhan perjanjian baru menyampaikan sesuatu dalam kebenaran, jujur. The truth. Iya, kebenaran. You see, it's only the truth that set us free. Saudara lihat kan, hanya kebenaran itu yang memerdekakan kita, nggak ada yang And lain. grace empower you. Dan kasih karunia memberi kita kuasa, saudara. Grace empower Kasih you karunia memberi kita kuasa untuk melakukan, to overcome. untuk mengatasi segala To sesuatu. overcome the law of gravity. Mengatasi hukum gravitasi itu yang menarik kita turun. Ya. Do you believe in gravity? Percaya nggak bahwa hukum gravitasi bumi itu ada? You have to. If you're not, I take you up here and then I push you from the building. Kalau nggak percaya, See saya gravity angkat ke atas, saya dorong ke bawah, coba jatuh nggak, saudara? Ya, ini. What goes up must come down. Dilempar semua barang pasti jatuh ke bawah. Namanya hukum gravitasi bumi. Even my daughter have sticky toys. Ya, kayak putrinya ya punya mainan yang bisa ditarik-tarik itu yang lengket-lengket apa namanya tuh kayak gam gitu. Dilempar, nempel di atas, nempel, 3 lengket. weeks later, tong, 3 minggu kemudian, tong, jatuh. gravity is pulling. Gravitasi tarik dia, kalah kuat dengan gravitasi. Walaupun lengket 3 minggu, It's ditarik a law. turun. Ini hukum. It's a law. Iya, itu The suatu law hukum. of gravity. Ini namanya hukum God gravitasi has bumi. put many laws Tuhan taruh beberapa hukum, banyak hukum. that maintain the things that God want that law to maintain. Nah, Tuhan ingin hukum itu tetap bertahan, salah satunya gravitasi bumi. You don't have to maintain this gravity. Kita nggak perlu pertahankan hukum gravitasi bumi I ini. see there's no people who have the maintenance to maintain the gravity of Nggak God. ada yang sanggup mempertahankan ya, menjaga hukum gravitasi bumi itu. God maintain all by himself. Tuhan yang menjaga semua hukumnya sendiri. The moon not falling. Bulan itu nggak tiba-tiba jatuh, The nggak. sun not falling. Matahari juga demikian nggak Because it's jatuh. maintained by God. Kenapa? Dipertahankan, The law of God. didukung oleh Tuhan. Itu hukumnya Tuhan, dijaga oleh Tuhan. There's another law in the world. Ada lagi hukum lain di dunia ini. The law of sin and death. Hukum dosa dan maut ya. Sin Yeah. separates you from God. Ya, dosa itu memisahkan manusia. Selesai gitu. Dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah. Hukum itu hukum. Hukum dosa namanya dan hukum maut. When Adam sinned, Waktu Adam yang pertama ini berbuat dosa, what happened? apa yang terjadi? Kok jadi gini? Suddenly, Tiba-tiba. discovered he has a body. Menemukan bahwa dia punya tubuh. But before sin, don't know that his body was naked. Ya, sebelum dia berdosa nggak tahu bahwa dia telanjang, dia nggak tahu, nggak But pernah when he tahu. sinned, Begitu dia berdosa, aduh, kok begini saya? Mulai malu dia, cari make himself ya grow with daun yang besar itu ya, lalu jadikan itu pembungkus tubuhnya, hiding from God. bersembunyi dari hadapan Oh, Allah. suddenly feeling guilty, but before sin, Tiba-tiba never hide from God. merasa Walk with berdosa. God, with boldness. Sebelumnya dengan penuh berani, My Father. sebelum dosa
dengan penuh keberanian dan berjalan bersama Tuhan ya dan sebagainya. So Adam could never fulfill what God intended him to fulfill. Jadi Adam pertama ini nggak bisa menggenapi apa yang Tuhan maksudkan untuk dia lakukan. Dia nggak berhasil menggenapinya. He's the first Adam. Ini Adam yang pertama, saudaraku. Jesus is the last Adam. Yesus Adam yang terakhir ya. Not second, Bukan Adam kedua not ya. third, not fourth, Bukan not ketiga, fifth, bukan keempat. not six, not Bukan seven, yang not keenam, eight, not bukan yang 10. ketujuh, bukan. No Muhammad, not this, not that, no. Ya, artinya nggak ada yang lain, termasuk itu M itu tadi dan sebagainya ya. Nggak ada yang lain, dia terakhir. Adam yang terakhir. Jesus is the last Adam. Sekali lagi, Yesus itu Adam yang terakhir. Setelah dia nggak ada yang lain. The one who is without corruption. Dia yang tidak binasa. Satu-satunya manusia yang nggak binasa. Without corruption. Tidak bisa binasa, tidak bisa rusak. Ya. So nothing that is corrupted can corrupt him. He will justify all who is corrupt. Ya, dia yang menentukan orang itu bisa korup apa tidak, hancur apa tidak. Dia nggak bisa binasa soalnya. Dia yang menentukan manusia itu. That which the law could not do, Jesus come to fulfill the law and do that which the law could not Nah, do. itulah apa yang tidak mampu dalam hukum Taurat. Dia datang ya, lalu dia genapi hukum Taurat itu. Dia sudah lakukan hukum Taurat itu. The law is holy. Ingat, hukum Tuhan, hukum And Taurat good. tetap kudus, tetap baik. But it cannot save you. Tapi hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan kita manusia. Cannot redeem you. Gak bisa menebus kita dari dosa. But Jesus Christ Tapi Yesus Kristus, became dia menjadi the sacrifice lamb. menjadi korban ya yang Sent sempurna. by the Father Dia diutus oleh Sang Bapa. in love. Di dalam kasihnya dia The melakukan. highest dimension in the dimension of the Spirit is love. Dimensi roh yang tertinggi itu apa? Kasih. It's love. Kasih yang rela berkorban itu dimensi tertinggi dari roh. Ya. You cannot come to the Father unless Gak bisa seorang datang pada Bapa He kecuali draw you with love. Allah sendiri yang menarik saudara dengan kasihnya. What do I mean? Maksud saya apa ya? Maksud saya apa? Kok manusia nggak bisa datang pada Bapa? He'll bring you to the cross. Ya, dia bawa saudara kepada salib itu. Look at my son. Nah, dia berkata, lihat putraku yang disalib Look itu. at my son. Lihat putraku. And when you have finished, look and understand why did Jesus die on the cross, you become born again. Setelah kau lihat dan ngerti kenapa Yesus mati di kayu salib, saudara akan jadi pribadi yang dilahirkan kembali. When the Holy Spirit come on you, you receive power. Nah, berikutnya kalau Roh Kudus turun atas saudara, saudara terima kuasa. And you overcome. Di situ saudara first mengatasi kelemahan, kegagalan Adam pertama tadi. Woo-wee. Yes. Hallelujah. Haleluya. Romans 8. Roma pasal 8 ayat pertama saya rasa. And in case somebody not believe us, Pastor, let me read it to them. Iya, mungkin ada yang nggak percaya apa yang saya sampaikan, saya bacakan aja ayatnya Roma 8 ayat pertama ya. Romans 1 to 5. Ayat 2, 3 dan 4 ya. Roma pasal 8 ayat 1 dulu. Oh, directly verse 1 or verse 2. We already read verse 1, right? Oh ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Sudah saya baca. Lalu kedua, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Verse 2. Verse 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging serupa dengan daging dikuasai oleh dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Syaratnya jangan ikuti kehendak daging. Ya. Ayat 5 sekarang. Ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Right. Baik.
from verse 12 to verse 16. Nah, sekarang coba lihat ayat 12 sampai 16 dari Roma pasal 8. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. 14. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Wow. When you are weak, Saat kita lemah, weak, lemah, weak. lemah. When you are weak, Saat when lemah. you are weak, Saat kita lemah, you're facing something that you cannot overcome. You see, this thing is very hard. saudara lihat hal itu sulit ya, Because you don't susah know. saudara atasi karena nggak ngerti, nggak tahu. Ya, sesuatu yang baru saudara nggak ngerti. I come to a sick bed Saya pernah datang ke ranjang orang sakit. here in Indonesia. Oh, di Indonesia, di suatu tempat di sini. There's a man already dead. Ada seorang manusia laki-laki ya dinyatakan mati. I don't know Saya nggak tahu how to raise dead. gimana bangkitkan orang mati, saya nggak tahu. To raise the dead before, Nggak pernah melakukan sebelumnya. but I have faith. Tapi saya punya iman. But still, I don't know how it works. I don't know. Tetap saya nggak tahu cara kerjanya gimana orang mati dibangkitkan, nggak Even tahu. when I pray for sick people, I don't know how it works. Saya juga nggak tahu waktu orang sakit disembuhkan ya, nggak tahu cara kerja kesembuhan itu, saya nggak tahu. So when I stand there, suddenly my mind start to Yeah. start to think. Waktu saya berdiri situ, pikiran saya mulai berpikir, What if, what this, what apa that, yang terjadi blah, blah. jika The nggak Lord sembuh, say, jika ini. Tuhan berkata apa? Tell your mind to be quiet. Ngomong sama pikiranmu, diam, suruh diam. Yes, sorry Lord. Ya, maafkan saya Tuhan, sorry, Tell his ampun. man, hey, you shut up. Pikiranku, diam kamu ya, jangan dikte aku ya. Don't talk. Jangan ngomong Quiet. kamu, diam. Suddenly I hear the Spirit say, Tiba-tiba saya dengar roh Tuhan berkata, see me resurrect him. lihat bagaimana aku membangkitkan orang mati, kata Tuhan. Okay, Lord. Oke Tuhan, kata saya. I close my eyes. Saya tutup mata, saya doa. Father, I thank you. Bapak, aku berterima That kasih the Spirit who raised Jesus Christ from the dead is the same Spirit bahwa roh yang membangkitkan Yesus dari kematian itu roh yang sama ada padaku. that give life to our mortal body. Itu yang memberikan kehidupan kepada tubuhku yang fana In ini. Jesus' name. Dalam nama Yesus. When I take my hand off, the man come. Waktu saya lepas tangan, orang ini menggeliat bangun. The doctor, Dokter, only the doctor and me and my wife remain. The rest of the people running out. hanya saya yang dokter ya dan istri ada di situ, yang lain lari kabur. Because the color of the man already start to become gray as the pants of the pastor. Iya, Same sebab color. warna kulitnya orang seperti warna celana dari gembala kita, saudara ya, So warna abu-abu. when you Udah, like that, you know sudah it's abu-abu, dead. udah mati, badannya udah abu-abu gitu. There's no life. Nggak ada kehidupan lagi ya. It become gray, green. Ya warnanya udah kehijau-hijauan bahkan ya, abu-abu kehijau-hijauan gitu. Sit up straight. Mayat sudah. I am hungry. Saya lapar. Lapar akan Tuhan. The doctor, Orang yang mati bilang, Astaga. tadinya mati berkata lapar aku. Kata dokter, astaga. cannot believe. Gak percaya dia, kok iso gitu maksudnya. Even me, I was surprised. Bahkan saya juga kaget, gak pernah soalnya, gak pernah. Yeah. Amen. Amin. It's not us that is so, Sekali lagi, so amazing. Bukan It's kita God. yang mengherankan, Tuhan yang di dalam kita itu yang dahsyat. We have to believe. Harus percaya, percaya saja. We Kuasa have to itu ada believe. dalam diri kita. Pastor, let's tell the story of the aeroplane when we go. Oke. Terakhir cerita tentang pesawat nih ya. You cannot go to the airport Nah, saudara kalau ke bandara ya, and the aeroplane is here misalnya pesawatnya di sini nih. and the shadow of the aeroplane or this side or that side. Lalu bayangan pesawat kan kelihatan mungkin di sini atau di sana ya, bayangan pesawat.
and you go and you sit in Lalu the saudara shadow of the airplane. di bayangan pesawat saudara duduk gini. And then you go home Lalu pulang ke rumah, and you tell everybody, saudara ngomong sama semua orang. oh, today I experienced the power of the airplane lifting off. from the Hari ini ground." aku mengalami kuasa pesawat itu yang mengangkat aku terbang tinggi. You liar. Berarti pendusta ini, ya kan? You liar. Bohong. You lie. Pembohong It's besar. not true. Gak ada You only kebenaran. sit in the shadow and then you imagine. Cuma duduk di bawah bayang-bayang pesawat, membayangkan sendiri terbang gitu. But you still here Tapi kan masih ada di situ, nggak masuk di pesawat. to experience the airplane take off. You must buy the ticket. Nah, untuk mengalami bagaimana terbang bersama pesawat harus beli tiketnya dong. Hallelujah. Haleluya. To experience the lift off. Agar mengalami lepas landasnya The pesawat. pilot does not have doubt that the airplane not gonna take off. Si pilot mah nggak pernah meragukan bahwa pesawat yang dia kemudikan itu ya bisa naik gitu. Dia nggak pernah He ragu. knows Karena dia tahu pasti that airplane gonna take off. bahwa pesawat itu pasti akan naik. He has no doubt. Nggak ada keraguan sama sekali He knows. bagi si pilot karena dia tahu. Because the air pockets that make the air underneath the wing make the airplane taking off. Ya sebab itu ada poket kantong-kantong udara yang di bawah sayap itu ya, itu yang mengangkat pesawat itu untuk naik. Because if you break the speed barrier, Kalau batas daripada kecepatan itu ya wings of the dan sayap dari kedua pesawat itu exactly as it is designed to create. persis bagaimana dirancang, sebagaimana How many diciptakan. airplanes have crashed that they not get right to take off? Berapa How many? banyak pesawat yang gagal juga yang terbang tidak bisa lepas landas? Banyak, ada nggak? Millions. Banyak sekali saudara ya. Since the day they start to try to make airplane fly, woo, Jadi up, banyak down, kegagalan up, awalnya down, tuh. up, Ya down. ribuan kali, millions ya. Ya jutaan bahkan. Itu gagal awal-awal untuk pesawat naik, udah naik, bup jatuh lagi. Awalnya gagal terus. Until Sampai suatu hari something happens. sesuatu terjadi. Wow, Push, wow. Terbang, airplane can take off. bisa terbang landas tanpa hambatan. You and me living by faith Saudara dan saya seperti itu. Dengan hidup dengan iman, get two wings. sayap kita udah ada. Sayap untuk terbang itu udah ada. Grace Pertama, sayap kasih karunia. and truth. Yang satu lagi sayap kebenaran. Grace Sayap kasih karunia, sayap kebenaran ada pada kita. and the spirit. Dan roh Tuhan itu adalah anginnya ya. The wind of the spirit will Angin roh itu yang akan mengangkat kita. Supaya Overcome. terbang tinggi, mengatasi gaya gravitasi tadi. I am more than an overcomer because of Jesus Christ living in me. Kenapa kita dibuat lebih dari pemenang, lebih daripada orang yang mengatasi masalah? Karena Kristus yang sudah menang Ini. tinggal di dalam diriku. In. Kristus ada di dalamku. Amin. But we are so humanistic wisdom. Nah. We are looking for Jesus on the outside. Terlalu mengandalkan hikmat manusia, cari Yesus dari luarnya bukan kedalamannya, saudara. His power working in here. Ingat kuasa Tuhan bekerja dari dalam diri kita. So through the word you renew your mind. Lewat firman, pikiran kita ini diperbaharui. Yes. Ayo terbang landas, Take off. naik tinggi. Every day. Every day. setiap hari saudara Sukacita. bersuka cita. No matter what you face. Gak peduli masalah apapun yang kita hadapi. Don't trade your joy. Jangan perdagangkan No. sukacita kita dengan yang lain. Jangan. Don't trade your joy. Jangan pertukarkan, Don't let perdagangkan anybody or anything atau steal your siapapun, joy. hal apapun membunuh sukacitamu. So what is the secret? Rahasia hidup ini apa? Guard your heart Jaga hati kita. above all things. God. Ya, dengan segala kewaspadaan dari segala hal yang mencemari hati ini. Ya, jaga baik-baik If hati you kita. see this situation gonna steal your joy, turn it around. Kalau saudara situasi itu akan mencuri damai sejahtera sukacitamu, diputar balik. Turn Ya. around the situation. Ya diputar balik jadi baik gitu, dirubah cara pandangnya. Ya.
Don't respond. Jangan responi ya, jangan bereaksi That gitu. is what your enemy always want to see is you responding. Si iblis musuh kita selalu ingin lihat reaksi kita, saudara. Ya respon when you yang respond, salah itu. you feel. Nah kalau respon salah kita merasa aduh nggak enak. Oh, Percy, Aduh. what did you do? Percy, apa yang kau lakukan tadi, dituduh gitu. And when you make that mistake, Nah kalau saudara berbuat kesalahan itu, don't stay there. jangan In that place tetap of, di dalam don't kesalahan stay itu. there. Jangan berhenti di dalam kesalahan atau dosa Immediately. itu. Langsung dibereskan. Go to Jesus. Datang pada Yesus. I did something terrible. Tuhan, aku lakukan sesuatu yang ngeri dan gak baik. I respond today to this. Hari ini aku respon. And now I feel sad. Aku sekarang sedih Tuhan dengan apa yang aku lakukan. Start to worship the Lord. Mulai sembah Tuhan, masuk hadiratnya. Just worship Him. Sembah dia. Just worship. Sembah dia setelah Try to bertobat get tadi. something, but no. Jangan coba lakukan sesuatu yang lain. Sembah Tuhan, kembali datang dekat dengan Tuhan. You will experience Nanti kita akan mengalami the Holy Spirit coming. Roh Kudus kembali datang menghibur, And menguatkan, lift the burden. dan mengangkat semua beban-beban roh yang And berat break the itu. yoke. Kuk-kuk penghambaan itu dipatahkan. Kembali lari lagi penuh sukacita. Because Jesus is your source. Ingat, Yesuslah sumber kita. Not you. Bukan dirimu ini. Not you. Bukan saudara. And not blaming other Bukan people. menyalahkan orang lain juga. Gara-gara lu sih nggak ada kayak gitu. Ya. If somebody owe you anything, Kalau ada orang yang berhutang pada kita, apapun juga. go home Pulanglah ke rumah and set them free. dan bebaskan orang itu. Katakan kamu merdeka. Ya. If anybody Siapapun owes you anything, hutang apapun pada saudara, go home pulanglah and ke set rumah, them free. bebaskan itu. In your room, go. Di kamar In your pribadimu, heart, in your- speak dalam them hatimu, free. I speak them lepaskan. free. Atau katakan merdeka. And never Jangan take sekali-sekali back that they owe you something. You ambil will kembali apa immediately yang orang feel, itu hutang "Oh, dari kita. what happened? Langsung merdeka. Kita What's rasa apa yang happening? terjadi? Kok jadi merdeka gini, bebas ya. Because that which you have given them or that which they owe you is much more than what you can receive now from God, than what you have lost. Sebenarnya apa yang mereka hutang pada kita mungkin banyak, tapi apa yang kita terima dari Tuhan itu jauh lebih banyak daripada apa yang terhilang dari kita, saudara. Terimanya dari Tuhan. But we bound ourselves. Tapi sering kita mengikat diri dengan hutang piutang gitu, saudara. Don't do that. Jangan lakukan itu, jangan terjebak gitu, jangan terjerat. You are free. Engkau sudah merdeka. free. Engkau memang sudah merdeka. You are free from you and you are free from people. Engkau merdeka dari dirimu, juga bebas dari orang lain, merdeka dari orang But you're lain. not free from Jesus. Tapi engkau belum merdeka dari Yesus ya. Tetap ada I'm not kuk free dari from Yesus. Jesus. Belum bebas dari Yesus. You become the servant and the bond Nah, servant of Christ. saudara jadi pelayan Kristus, bahkan pelayan yang mengabdikan hidupnya sebenarnya bond servant, saudara. So let all the things go that downs you. Ya, mari lepaskan semua hal yang buat kita tertekan, buat kita down gitu. The worst thing for many people is forgive yourself. Hal terburuk dari setiap manusia adalah apa? Mengampuni diri. Belajar menerima dengan cara When you mengampuni forgive diri. yourself, Nah, kalau kita bersedia mengampuni diri, you're free. engkau benar-benar merdeka ya. If other people hurt you, it's okay. Orang lain nyakiti saudara, It's okay. kayaknya oke. Just like I ya. told you, it's Sebenarnya saya okay. katakan oke kok. But Ya. go to Jesus. Tapi datanglah pada Yesus. The moment Jesus touch you, Begitu Yesus menjamahmu, oh Pastor, must I not forgive them first? No. Pak Pendeta, masa nggak ampuni dulu? No. Enggak. You did not hurt them, they hurt you. Saudara bukan nyakiti mereka, mereka yang nyakiti saudara maksudnya. Go to Jesus. Datang pada Yesus, This is what happened. ini yang terjadi ya kalau kita mengampuni. I did this and then I got hurt. Ya, saya lakukan ini, saya lakukan hal tertentu yang baik buat dia, tapi dia lukai saya. So before you can start to blame them, you are Sebelum saudara salahkan mereka ya, pastikan saudara merdeka dulu. free. Hallelujah. Ya. Always make sure that your heart is Selalu pastikan hati kita ini merdeka.
dari semua tuduhan, dari semua penghakiman. Ya. The presence of the Lord is here. Hadirat Tuhan malam ini ada di sini, kuat. Grace and truth. Ada kasih karunia dan kebenaran No yang selalu ada. condemnation. Tidak ada lagi penghakiman bagi setiap kita dalam No Kristus Yesus. condemnation. Roma 8 ayat 1. Tidak ada lagi penghukuman atau penghakiman atau tuduhan. Can never give back to God what God has given you. Mana Can never. bisa kita sanggup mengembalikan pada Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Masa kita mau balikin ke Tuhan? So why don't Jadi- you take your abundance? Kenapa enggak terima aja kelimpahan yang Tuhan berikan? Terima aja. Receive it. Terima aja malam ini. Receive your abundance. Terima kelimpahan yang sudah Tuhan sediakan. Not short of life, abundant. Bukan kehidupan yang singkat atau kekurangan, tapi Receive kelimpahan. Terima kelimpahan, bukan kekurangan. Don't reason it. Jangan nyangkut di sini, saudara. When you reason, you go Kalau around saudara the mountain. berlogika, berarti saudara puterin gunung itu, saudara. And then you find out, oh, it's still the Akhirnya same with God. menemukan, oh sama aja. Sama. Tuhan sama aja. Yesterday, today, and Dulu, forever. sekarang sama. Tuhan sama, ngapain gua muter-muter sendiri? Unconditional love for you. Sebab kasih-Mu tidak bersyarat bagiku. We not experience it because Kita tidak mengalami kasih yang tidak bersyarat itu kenapa? our own mind. Mentok di sini, muter-muter di sini, saudara, mikir terus. How can you truly experience something when you're still holding the old man's hand? Gimana bisa mengalami sesuatu yang baru kalau kita masih pegang manusia lamanya ya? You're Gimana? still attached. Ya, You're still attached. That is what masih the devil terhubung used that dengan hal yang lama. Ini yang sering dipakai iblis untuk menggocok kita, saudara. to condemn you. Dituduh, dihakimi terus sama si iblis. Yeah, I told you. Aku you kan are a katakan sinner. kamu You cannot get it right. orang berdosa, You must gak try bisa and benerin. try Coba, yourself. coba, You will never coba get it terus. right. Gak akan You bener are kamu. bad. Kamu buruk memang. Elek. Elek nemen kata iblis. No good. Gak bagus begitu. That husband is toxic. Itu suami lama itu toksit ya. Racun itu. Ya. Toxic that husband. Suami itu toksit banget ya. Racun. A husband who make his wife feel bad and beat her and kick her and tell her she's no good and not even pay the rent. Suami Bad ini, suami ini udah mati kan, suami lama kan, berkata kita tidak baik, kurang ini, kurang itu, berdosa dan sebagainya. Itu suami lama, itu manusia lama. Udah wis mati, saudara, mati udah mati. Jangan di Always want you to bring blood sacrifice, blood sacrifice, blood selalu sacrifice. korban darah, binatang darah. Harus dikorbankan ya, binatang itu darah harus memancar. And still you are condemned. Masih juga setelah beri korban seperti itu tertuduh lagi. But Jesus, the new husband, Tapi suami kita yang baru, Yesus, buat kita plong gitu loh. always tell you how beautiful you are. Selalu berkata, aduh betapa indahnya engkau mempelai wanitaku. Always warn you. Always Selalu correct mengingatkan, mengoreksi kita, menegur dengan kasih. Itu you. Love suami yang baru. and correction walk hand in hand. Kasih dan koreksi itu berdampingan. Ya. Ada kasih, harus ada koreksi. I love you the way you are, but I'm not gonna leave you that way. Ya, saya sih mengasihi engkau sebagaimana engkau adanya, tapi aku tidak biarkan semua kesalahanmu seperti itu begitu saja, enggak. Saya harus koreksi dong. The truth will always challenge you. Namanya kebenaran selalu menantang kita untuk menjadi baik ya. Believe. Percaya, Believe it. percaya itu. The truth set you free. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. No condemnation in truth. Enggak ada lagi penghukuman di dalam kebenaran ya. But the power to set Tapi you free. ada kuasa di dalam kebenaran yang memerdekakan kita. Hallelujah. Haleluya. Jesus not condemning the Samaritan woman. Ingat sama wanita Samaria aja Yesus tidak menghakimi kok. He's telling her who he is. Yesus singkapkan siapa dirinya kepada And wanita then itu. he's telling her, Lalu Yesus berkata pada wanita itu, if you ask me for a drink, I give you eternal life. kalau kau minta aku minum, aku berikan kau hidup yang kekal.
Oh, but when the Messiah come, yeah, it is him who's speaking to you. Ya, dialah. Apakah itu Mesias? Dia kalau Mesias pasti bicara kepada saya. It is him. Dialah Mesias itu. To you. Iya. Oh, okay, I can Oke, see that oke, you are kata a prophet. wanita itu. She's still not getting it completely. Dia masih belum paham seutuhnya. Menganggap Yesus sebagai nabi saja awalnya. When Jesus was finished speaking to her, Waktu Yesus selesai dengan perkataannya, she left the cup which she drank from her life. ya itu ember yang dia bawa, dari situ dia minum, dia tinggalkan. Timbanya itu, timbanya. She left the cup Dia tinggalkan itu. which she drank from her own life Ya, dia minum itu untuk hidupnya, dia tinggalkan timbanya itu, embernya di situ. at the man-made well. Di sumur buatan manusia, dia tinggalkan di situ embernya, bencananya. And she bring her cup Dia bawa bencana yang baru, ya, cawan yang baru ini to Jesus, kepada Yesus. the eternal well. Itulah sumur yang kekal itu. I give you this living water. Kata Yesus, kalau kuberikan kau air hidup ini, A well in you will spring up. ada suatu into sumur eternal yang life. akan memancar keluar sampai pada akhir zaman. That is Jesus. Itulah Yesus yang sanggup memberikan sumur yang kekal itu pada kita. Can we